Oke, Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold 4 ya mau dibahas. Yang review itu sebenarnya teman-teman udah banyak juga dan secara teknis-teknisnya juga ada. Nah, di sini gue nggak akan ngebahas lagi soal angka-angka benchmark gitu, resolusi kamera dan yang lain-lain. Teman-teman bisa cek aja, googling sendiri atau nanti ya silakan baca deskripsi juga. Yang jelas setelah gue perhatiin ada beberapa hal yang ternyata itu belum diomongin soal pemakaian sehari-hari handphone ini dari apa yang udah gue alamin. Ya, handphone ini udah gue pakai bahkan dari sebelum peluncurannya. Overall semuanya ini menyenangkan, lebih banyak menyenangkan ya pokoknya. Dan harga 25 juta, start 25 juta yang dikeluarkan buat handphone ini terasa sangat-sangat worth it ketimbang handphone lain yang punya harga setara. Sini, gue ceritain lebih lanjut. Hai semua, gue Wasa. Kita bahas mulai dari desainnya yang sebenarnya masih sama-sama aja atau masih mirip sama yang versi tahun lalu, Z Fold 3. Sebenarnya Z Fold 4 ini bukanlah handphone lipat, melainkan tablet lipat kalau menurut gue. Ukurannya walau nggak banyak beda dari seri sebelumnya, tapi ini tuh ngaruh banget ternyata dalam pemakaian sehari-hari. Kalau Z Fold 3 dulu dia tuh lebih jangkung ya, jadi lebih tinggi gini. Sedangkan kalau yang Z Fold 4 ini lebih pendek dan jadinya lebih lebar. Jadi kalau tangan gue sih makanya terasa lebih enak pas mainin handphonenya ini. Apalagi kalau di posisi tabletnya atau layarnya kebuka gini ya. Bezelnya juga kelihatan lebih tipis. Mungkin nggak kelihatan bedanya kalau teman-teman baru pakai Z Fold 4 ini. Tapi kalau teman-teman buat pengguna yang seri sebelumnya, gue yakin ini berasa improve-nya. Ngomongin desainnya itu nggak banyak berubah, pastinya karena Samsung juga main aman. Karena di tahun sebelum-sebelumnya, para penggunanya itu nggak banyak keluhan soal desainnya. Paling kelihatan itu bedanya di kamera belakangnya, tepatnya di frame-nya. Bentuknya tuh dia masih mirip-mirip sih sama Z Fold 3, cuma yang Z Fold 4 ini ya lebih gede aja. Terus kalau ngomongin soal layarnya juga dari gue pribadi nggak ada komplain sama sekali. Dynamic AMOLED 2X 120Hz masih memuaskan mata gue dari dulu-dulu. Tapi concernnya lebih ke layar dalamnya kan pasti. Nggak sedikit dari teman-teman yang ngarepin Samsung tuh bikin layarnya tanpa adanya kris kayak begini. Gue paham sih, ada pabrikan lain juga yang bikin krisnya hilang nggak kelihatan pas layarnya dibuka. Tapi setahu gue, sekali lagi setahu gue, mereka itu bikin layarnya juga pemasoknya dari Samsung. Samsung ada bilang pas peluncurannya kemarin, krisnya ini akan tetap ada demi menjaga umur layar biar nggak stres kalau sering ketekuk buka gitu. Dan analoginya juga gue paham. Gue pernah bahas juga di video Z Flip 4 kemarin dan banyak dari teman-teman yang akhirnya paham juga kenapa Samsung nerapin metode kayak begini. But anyway, percaya aja deh, dalam pemakaian sehari-hari krisnya ini nggak akan kenotis sama teman-teman dan feeling gue lagi ya, itu pabrikan lain yang ngerancang layar tanpa kris akan diperhatiin juga sama Samsung tentang penggunaannya ke depannya itu bagaimana. Karena ya balik lagi, pemasoknya kan Samsung juga. Logikanya ya, Samsung tuh sebenarnya bisa aja bikin kayak gitu, cuma sepertinya emang sedang mantau-mantau dulu. Lagian dengan pengalamannya dari tahun 2019 bikin layar tekuk-tekuk, ini juga kan Samsung udah improve banyak banget. Bahkan diklaim sampai 200.000 kali percobaannya di labnya mereka. Sedangkan ada tuh YouTuber luar negeri ngelakuin sampai 400.000 kali lebih gitu. Dan layarnya juga masih aman. Engselnya doang yang rusak, yang nggak bisa kebuka full sama nggak bisa ketutup full. Sekali lagi, layarnya masih aman. Nah terus juga nih, lihat pas layarnya ketutup juga Samsung ngasih gap biar kalau ada debu-debu intan ini nggak nempel langsung kejepit sama layarnya. Ditambah kalau teman-teman ngeh ini juga di bagian layar dalamnya. Z Fold 4 gua ngerasa lebih keras ketimbang Z Fold 3. Tapi tetap nggak sekeras layar handphone pada umumnya. Dan kalau ditekan agak keras pakai kuku masih ada bekas-bekasannya sedikit nih, layaknya layar handphone teman-teman yang dipakein anti gores hydrogel. Tapi ini nantinya bakalan hilang sendiri bekasnya kok, tenang aja. Lanjut lagi soal performanya sama si baterainya Z Fold 4 ini. Udahlah, swear guys, ini chipset flagship favorit gue untuk saat ini. Performanya jos, iritnya dapet, ngecasnya aja sih palingan ya, yang kerasa lambat. Soalnya gue sehari-hari juga pakai Android lain yang ngecasnya tuh bisa setengah jam aja tuh udah penuh. Sedangkan kalau Z Fold 4 ini tuh masih perlu waktu sejaman. Dan lagi-lagi Samsung juga ngeklaim belum mau ngecasnya tuh cepet-cepet banget dengan watt yang lebih gede lagi. Karena kalau yang ini kan 45 watt ya. Karena demi umur baterai yang pengen lebih bertahan lama. Cuma mikirnya gue tuh begini loh, paling lama-lamanya tuh seberapa lama ya? Soalnya yang beli handphone ini, tangan pertamanya biasanya tuh setahun juga udah ganti, ngikutin seri terbarunya nanti. Bedanya,
paling tuh buat si pengguna tangan kedua ataupun ketiga handphone yang sudah kita beli. Yang biasanya handphone ini tuh pas udah ada penerusnya lagi gitu, baru mereka beli yang sekarang. Jadi ya nggak salah juga kan ya mempertahankan daya baterai. Jadi pengguna secondnya juga bisa dapat baterai yang masih lebih sehat. Nyampe kan ya logikanya? Nah hal ini karena salah satu daya tarik utama Z Fold 4 adalah multitaskingnya guys. Ditambah adanya taskbar juga di bawah sini yang mirip kayak PC. Bikin pindah-pindah aplikasi tuh jadi makin gampang. Mau dijadiin split screen bisa tinggal di drag aja maksimal 3 aplikasi. Kalau masih kurang bisa dibikin juga floating apps kayak begini. Cuma menurut gue ini lebay sih. Jadinya tuh kayak ribet banget malah ngeliat layarnya. But anyway, multitasking kayak gini kepake banget buat teman-teman yang kebiasaan at least 2 aplikasi dalam satu layar. Karena ya di Z Fold 4 ini lebih luas. Nah hal kayak gini juga berkat adanya Samsung Labs ya yang bisa bikin semua aplikasi tuh berjalan dengan baik di split screen. Nggak semua HP Android bisa ngelakuin hal ini soalnya dengan rasio yang oke dan enak dilihat mata gitu loh. Bayangin aja, ini kita main game masih bisa sambilan belanja-belanja di e-commerce. Ini ya, sekalian kita ngebahas juga soal software di Z Fold 4 ini tuh udah kelihatan matang banget. Itulah bedanya handphone-handphone Cina sama Samsung yang Korea ini. Kalau Samsung ini tuh rela nge-spend lebih buat cuma ngejaga softwarenya jadi lebih luas. Belum lagi update softwarenya yang bisa dijamin sampai 4 tahun. Tapi gua nggak tahu ya, HP lipat brand lain itu apakah softwarenya juga udah seperti One UI yang foldable ini atau belum. Cuma yakinnya gue sih belum semaksimal ini deh, karena balik lagi ya, pengalamannya tuh beda. Apalagi yang belum bisa bikin banyak ditiru sama pabrikan Android lain adalah adanya Samsung DeX ini yang secara wireless aja itu bisa disambungin ke monitor lain bahkan ke TV. Bukan lagi pakai kabel-kabelan apalagi docking-dockingan. Gimana? Sampai sini udah kebayang kan makin worth it-nya 25 juta buat ngebeli Z Fold 4. Terakhir, soal kameranya. Di seri pendahulunya dulu, Fold 3 dikeluhin sama penggunanya karena kameranya tuh kalah bagus sama S22 series. Sekarang diimprove setup kameranya S22 aja, S22 Plus juga sih, ditaruh di Z Fold 4 ini. Dan hasilnya menyenangkan sekali. Baik siang ataupun malam udah khas banget ini adalah hasil dari kameranya flagship Samsung. Warnanya tuh sebenarnya saturasinya agak naik sih, nggak natural. Tapi banyak yang suka. Posting-posting di sosmed juga, ya elah, cincai guys. Terus soal IG Story juga jauh lebih smooth guys hasilnya dari sini ketimbang dari iPhone yang teman-teman bangga-banggain banget. Padahal udah sering gua post gitu ya, tapi ya tetap aja para fanboy masih aja kayak nggak mau nerima kenyataannya. Kamera depan sama kamera belakang juga bisa diandelin banget buat ngevlog. Soalnya yang belakang bisa sampai 4K 60 fps mentok di 8K 24 fps dan depannya bisa 4K 60 fps juga. Jadi kalau kalian mau ngevlog pakai handphone ini, kualitas kamera depan sama kamera belakang itu bisa setara. Ngeditnya tuh yang enak karena seimbang. Terus pas lagi ngerekam juga bisa diputar lensanya tanpa harus nge-stop dulu. Bisa pindah juga ultra wide, standar, zoom, kayak gitu-gitu juga bisa. Oke, ini lagi ngerekam ya, kamera belakangnya 1080p 30 fps. Enak, kita bisa pindah-pindah lensa kayak ke ultra wide. Tuh, satu balik lagi lensa normal, terus ke lensa 3 kali zoom. Nah, tuh fokusnya juga cakep ya. Tanpa harus nge-stop dulu recordnya, jadi tetap jalan aja. Terus kalau mau pindah ke kamera depannya tinggal langsung tap aja juga tanpa harus nge-stop dulu kayak begini. Enak banget ya, leluasa ya buat teman-teman yang suka ngevlog pakai Android. Samsung doang sini yang sementara ya resolusi kamera depan sama belakang itu bisa diandelin. Dah, tinggal pindah lagi ke lensa belakangnya, ditap langsung. Tuh, nggak harus nge-stop dulu. Pindah lagi ke ultrawide 1 dan 3. Tiganya ini adalah optical ya. Gitu. Cakep kan? Dah, lanjut. Belum lagi karena ini juga fisiknya lipat-lipat, kita bisa gunain layar coverage sebagai previewnya kalau mau motret teman kita ataupun selfie tapi pakai kamera belakang. Dalam penggunaannya kalau gue lagi fotoin teman-teman gue, mereka tuh seneng banget karena bisa ngeliat previewnya dulu buat benerin angle-angle mereka yang biasanya tuh kayak gimana. Trust me bro, pada suatu saat lu lakuin hal kayak gitu tadi bakalan pada amazed kayak kok bisa kayak gitu ya? Lah
Keren amat, handphone ini bisa kayak gitu. Gitu-gitu deh pokoknya, asli. Dan soal kameranya juga jangan lupa, ada kamera selfie yang hidden, yang ngumpet gitu di layar dalamnya. Kualitasnya so-so, karena peruntukannya itu lebih buat kalau meeting-meeting online aja. Cuma kalau mau ngomongin lebih lanjut lagi, ini tuh udah improve banget dibandingin Z Fold 3 kemarin. Soalnya kameranya yang Z Fold 4 ini makin samar terlihat. Nah terus ada dua kelebihan lainnya lagi, pastinya soal kemampuannya menggunakan S Pen. Android lain udah kalah telak soal skill ini dan juga rating IPX8 yang bikin semua orang tuh suka geleng-geleng. Karena handphone lipat-lipat tapi kok bisa aman gitu loh masuk ke dalam air. Sekarang ngomongin kekurangannya dalam pemakaian sehari-hari menurut gue pribadi sih ini ya. Ini handphone tuh jelas berat karena ya dari fisiknya aja kelihatan setebal ini. Terus dalam penggunaannya buat navigasi kalau di dalam kendaraan juga pastinya susah. Nyari mountingnya yang pas belum ada gue nemu sampai saat ini buat Z Fold 4. Terus ini handphone juga kan tebel banget ya buat taruh di dalam kantong. Nggak asik aja gitu loh ngeganjel di bagian paha kita. Seringnya tuh emang gue masukin ke tas pinggang atau pokoknya ya gue taruh di dalam tas aja deh. Kalau misalkan gue lagi bawa-bawa kendaraan. Beda kalau handphone lain kan pastinya ya udahlah kita taruh di kantong aja ya standar gitu loh. Dan ya udah sih ya, paling segini aja sharing-sharing gue tentang penggunaan Z Fold 4 sehari-hari. Semuanya tuh akan termaklumi dan akan lebih dimengerti sama teman-teman kalau emang udah teman-teman punya dan pakai sehari-hari. Yang jelas sekali lagi ini gue cuma bisa bilang handphone ini sangat-sangat worth it di harganya. Buat yang belum kesampaian pengen beli, semoga rezekinya cepet nyampe dan bisa ngerasain juga pengalaman serunya, berbedanya pakai handphone lipat-lipatnya punyanya Samsung ini. Oke guys, amin. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silahkan share juga dengan teman-teman siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.